Shalom, jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Allah Blessing. Sebelum kita mulai devotion kali ini, yuk mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, tanpa terkecuali ya Tuhan. Urapi juga Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih sama ya Bapak Ibu ya. Tema dalam bulan ini yaitu nilai-nilai kekristenan, dan saya akan bagikan dalam devotion kali ini nilai-nilai kekristenan yaitu rendah hati Bapak Ibu. Ayatnya di mana? Yuk kita buka sama-sama Bapak Ibu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Yakobus 4 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu ya, ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, kita dapat ambil satu inti gitu ya Bapak Ibu ya, tentang ciri-ciri orang yang rendah hati Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam ayat 7 tadi dikatakan Bapak Ibu ya, ayat 7 dikatakan, saya ulangi lagi Bapak Ibu, karena itu tunduklah kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang rendah hati itu pasti orang itu hidupnya tunduk kepada Allah. Dalam artian apa? Hidupnya orang yang rendah hati pasti menggantungkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Dikatakan lagi di ayat selanjutnya Bapak Ibu, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita bisa melawan iblis. Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan Allah menentang orang yang congkak, menentang itu berarti berlawanan Bapak Ibu. Jadi ketika kita menjadi orang yang sombong, hati-hati Bapak Ibu, berarti kita bukan menjadi sekutunya Tuhan, tapi kita menjadi sekutunya iblis Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tidak bisa melawan iblis. Dan contoh yang paling harus kita ingat nih Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu iblis, pasti tahu semua Bapak Ibu ya, iblis ini mantan malaikat Bapak Ibu. Dia sebelumnya dulu adalah malaikat pemimpin pujian di surga. Lalu satu kali dia ada rasa dalam hatinya sombong Bapak Ibu, ia ingin seperti Tuhan, dan Tuhan mengetahuinya, maka dia dibuang ke bumi dan pada akhirnya dibuang ke neraka Bapak Ibu. Jadi Allah jelas sekali menentang orang yang congkak Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari sini Bapak Ibu ya, belajar untuk menjadi orang yang rendah hati Bapak Ibu. Jangan sombong Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu kata arti rendah hati. Rendah hati ini dalam arti bahasa Inggrisnya yaitu humility Bapak Ibu. Arti yang sama dalam bahasa Latinnya berkata artinya humus. Nah, kalau kita ingat pelajaran biologi pasti kita tahu humus Bapak Ibu ya. Humus itu artinya apa? Artinya tanah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain nih Bapak Ibu ya, orang yang rendah hati, orang itu sadar Bapak Ibu, kalau dia diciptakan dari tanah. Kalau diciptakan dari tanah, maka orang itu tersebut rentan dan terbatas. Oleh karena itu, ketika kita rentan, kita terbatas, maka kita perlu taat kepada Allah sebagai apa Bapak Ibu? Sumber yang tidak terbatas Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, jadi orang yang rendah hati apa Bapak Ibu? Yang kedua itu orang yang rendah hati pasti hidupnya mendekat kepada Tuhan. Ayat 8 dikatakan Bapak Ibu ya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Caranya mendekat kepada Allah ini bagaimana Bapak Ibu? Melalui doa. Nah, Bapak Ibu, doa ini menandakan apa Bapak Ibu? Doa ini menandakan kalau orang tersebut dia itu terbatas, maka dia tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan apa yang di dalam hidupnya. Dia butuh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Makanya dia mendekatkan diri
kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti dekat kepada kita. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita sombong, orang sombong pasti jauh dari Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pun juga akan menjauh dari hidup kita. Contoh yang gampang Bapak Ibu, di dalam Alkitab, Bapak Ibu pasti tahu semua, yaitu ceritanya tentang siapa Bapak Ibu? Orang yang sombong di dalam Alkitab, Simson. Bapak Ibu tahu ya, Simson itu tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim Bapak Ibu ya. Dia adalah orang yang paling kuat Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kesombongannya Bapak Ibu? Dia sombong banget. Sombong yang pertama apa Bapak Ibu? Di dalam Hakim-Hakim Bapak Ibu ya, di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 2-3. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tapi di sana jangan jelas sekali Bapak Ibu. Simson ini sombong. Dia menikah dengan seorang perempuan yang bukan Israel. Jadi dia menikah dengan seorang perempuan Filistin. Padahal sudah diperingatkan dengan orang tuanya, tapi dia nggak mau dengar Bapak Ibu. Dan juga dia melanggar perintahnya Tuhan. Tuhan kan sudah katakan, jangan engkau menikah dengan perempuan di luar bangsa Israel. Tapi dia karena dengan kesombongannya Bapak Ibu, dengan kekuatannya, dia merasa dia bisa melakukan apapun. Dia lupa Bapak Ibu, segala yang dimiliki itu asalnya dari Tuhan. Orang yang sombong tidak pernah sadar Bapak Ibu, kalau segala sesuatunya itu hanya dititipkan Tuhan kepada orang tersebut. Dia lupa kalau satu kali Tuhan bisa mengambilnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, kesombongannya Simson. Sombong yang kedua lagi apa Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan, kitab Simson menulis ya Bapak Ibu ya. Simson itu menjadi hakim selama 20 tahun Bapak Ibu di Israel. Tapi perhatikan, dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Baru di akhir hidupnya nih Bapak Ibu ya, di akhir hidupnya, di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 saya bacakan. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Perhatikan Bapak Ibu, ini doanya Simson setelah 20 tahun Bapak Ibu. Dia baru berdoa kepada Tuhan, dia baru mendekat kepada Tuhan. Di saat dia apa Bapak Ibu? Mengalami namanya titik terendahnya. Jadi dia matanya dibuat buta oleh tentara Filistin dan dia dibuat sebagai lelucon Bapak Ibu ya, tangannya dirantai di tiang begitu Bapak Ibu ya, tiang yang kokoh sekali. Dan itu Bapak Ibu di dalam acaranya itu Bapak Ibu ditonton oleh semua petinggi-petingginya, bukan hanya petingginya tetapi semua rakyat Filistin mempertontonkan Simson dengan mengejek Bapak Ibu, di mana kekuatanmu? Nah itu Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu contoh dari kesombongan. Orang yang sombong pasti ada akibatnya Bapak Ibu. Apa nilai yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Jangan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu, mau harta kita Bapak Ibu, uang kita, deposito kita, rumah kita, pada nanti akhirnya kita mati, kita tidak bisa bawa Bapak Ibu. Kita cuma bisa bawa Bapak Ibu? Iman kita Bapak Ibu. Tapi kita belajar dari Simson Bapak Ibu. Jangan sampai kesombongan melingkupi hidup kita. Bahaya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Di saat kita sombong, Tuhan menentang. Dan di saat Tuhan menentang, pasti Bapak Ibu, malaikat aja loh Bapak Ibu, dibuang, dilemparkan. Apalagi kita Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu. Tapi kita percaya, kalau kita ini ciptaannya Tuhan yang paling berharga. Jadi ketika kita sadar kalau kita ciptaan Tuhan yang paling berharga, maka kita harus kembali kepada natur kita Bapak Ibu. Natur kita apa Bapak Ibu? Rendah hati Bapak Ibu. Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus dalam hidupnya selama 33,5 tahun Bapak Ibu ya, dia memberikan contoh teladan yang harus kita ikuti sebagai pengikutnya Bapak Ibu. Demikian devotion kali ini, mari kita satu di dalam doa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan, apa yang kami miliki saat ini semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kalau kami sadar semuanya berasal daripada-Mu, maka tidak ada perlu lagi yang kami sombongkan ya Tuhan. Roh Kudus terus tuntun langkah kami, supaya hidup kami terus boleh menjadi orang yang rendah hati, hidup yang membawa dampak bagi lingkungan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.